Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah Keliwar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar peningkatan kompetensi pedagogis. Jadi, latar belakang dalam 4 pilar peningkatan kompetensi pedagogis ini adalah dalam konteks pendidikan, kompetensi pedagogis seorang pendidik itu memainkan peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan juga efisien. Kompetensi pedagogis ini mencangkup kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Berikut yang pertama itu ada pengertian kompetensi pedagogis. Jadi, kompetensi pedagogis ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Pendidik yang memiliki kompetensi pedagogis yang baik itu sekiranya mampu untuk memahami karakteristik peserta didik, mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai, serta menggunakan berbagai media dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu pentingnya kompetensi pedagogis dalam pembelajaran. Maksudnya adalah kompetensi pedagogis yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga efisien, serta mampu memfasilitasi peserta didik untuk berkembang secara maksimal. Pendidik yang memiliki pedagogis yang baik dapat mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, menyusun materi pembelajaran yang sesuai, dan menerapkan berbagai metode pengajaran yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga yaitu hubungan kompetensi pedagogis dengan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi dalam hubungan kompetensi dengan peningkatan kualitas pendidikan ini, kompetensi pedagogis yang kuat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Seorang pendidik yang kompeten mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta menciptakan hubungan yang produktif antara guru dan juga peserta didik. Kita masuk dalam materi yang berikutnya yaitu 4 pilar peningkatan kompetensi pedagogis. Jadi dalam 4 pilar peningkatan kompetensi pedagogis ini, yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada evaluasi pembelajaran, dan yang keempat itu ada pengembangan diri. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran ini merupakan tahap awal dalam proses yang melibatkan perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, serta strategi dan metode yang tepat. Pilar ini juga menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk mencapai hasil yang optimal dalam sesi pembelajaran. Terus yang kedua itu ada pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran ini berfokus pada penerapan rencana yang telah dibuat dalam kegiatan belajar mengajar. Pilar ini menekankan pada pengolahan kelas, interaksi peserta didik, serta penggunaan berbagai media dan metode yang tepat untuk membantu memfasilitasi proses pembelajaran. Sedangkan poin yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi dalam evaluasi pembelajaran, bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Pilar ini juga menekankan pengajaran bagaimana seorang pendidik itu harus mampu mengevaluasi hasil belajar peserta didik, baik melalui tes maupun observasi.
untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dan yang keempat yaitu pengembangan diri. Jadi pendidikan yang profesional selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya. Pilar ini menekankan pentingnya pengembangan diri melalui pelatihan, seminar, atau pendidikan lanjut untuk menjaga relevansi dengan perkembangan dunia pendidikan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Berikut kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu ada penerapan 4 pilar tadi dalam praktik pendidikan. Yang pertama itu ada implementasi pilar 1 dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam implementasi pilar 1 kegiatan pembelajaran ini, penerapan perencanaan pembelajaran melibatkan langkah-langkah konkret seperti penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang jelas dan terstruktur, serta penyesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu implementasi pilar 2 dalam kegiatan pembelajaran. Jadi implementasi pilar 2 dalam kegiatan pembelajaran ini, pelaksanaan pembelajaran harus didukung oleh kemampuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, memfasilitasi diskusi, serta mengelola kelas dengan baik agar peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu implementasi pilar 3 dalam kegiatan pembelajaran. Jadi implementasi pilar 3 dalam kegiatan pembelajaran ini, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai metode seperti penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Dan yang keempat yaitu implementasi pilar 4 dalam kegiatan pembelajaran. Jadi implementasi pilar 4 dalam kegiatan pembelajaran ini, pengembangan diri pendidik dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan bidang pendidikan, serta belajar dari pengalaman dan refleksi atau praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi teman-teman, kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil dari materi 4 pilar peningkatan kompetensi pedagogis ini adalah kesimpulannya yaitu keempat pilar peningkatan kompetensi pedagogis yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan diri ini merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan keempat pilar ini juga membantu pendidik menjadi lebih efektif dalam menyampaikan materi dan mendukung perkembangan peserta didik. Sedangkan saran yang dapat kita ambil yaitu diharapkan pendidik dapat terus mengembangkan kompetensi pedagogisnya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan, serta senantiasa memperbaiki diri melalui refleksi dan pengembangan profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi 4 pilar peningkatan kompetensi pedagogis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.